Selamat pagi Bu Olive, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Riki Husada Saputra, saya Widya Arini Prasetya, Widahsa Nagama Sagesti, dan Iputu Putri Aprilia Ayuningsi yang akan menjelaskan mengenai pembentukan dan perubahan sikap konsumen. Sikap adalah kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku dengan cara yang menguntungkan atau tidak menguntungkan secara konsisten terhadap objek tertentu. Dalam konteks perilaku konsumen, objek dapat menjadi produk, merek, layanan, harga, paket, iklan, promosi, atau pengecer yang menjual produk, di antara banyak aspek lain dari konsumsi. Sikap dipelajari dari pengalaman langsung dengan produk, dari mulut ke mulut, paparan media massa, dan sumber informasi lainnya bahwa konsumen terpapar. Sikap mencerminkan evaluasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari sikap objek dan memotivasi konsumen untuk membeli atau tidak membeli produk atau merek tertentu. Konsumen membeli produk yang memiliki perasaan positif dan menguntungkan. Karenanya, pemasar harus memastikan bahwa konsumen mempertahankan sikap ini sehingga mereka terus membeli produk yang sama berulang kali. Sikap dan pembentukannya. Sebagai konsumen, kita semua memiliki banyak sikap terhadap produk, layanan, iklan, internet, dan toko retail di antara banyak lainnya. Setiap kali kita ditanya apakah kita suka atau tidak menyukai produk, misalnya kuki hitam dan putih, layanan misalnya American Airlines, pengecer tertentu, misalnya J.Crew, pemasar online langsung tertentu, misalnya Amazon.com, atau tema iklan, misalnya Snickers Satisfies. Kami diminta untuk mengekspresikan sikap kami. Dengan mempelajari sikap konsumen, pemasar mencoba menentukan apakah konsumen akan menerima produk baru yang dipertimbangkan perusahaan, mengukur segmen yang tidak diyakinkan oleh tema promosi, atau mempelajari bagaimana target pelanggan cenderung bereaksi untuk produk baru. Kita harus mencatat bahwa meskipun sikap umumnya mengarah pada perilaku, mereka tidak identik dengan perilaku. Kadang-kadang, sikap mencerminkan evaluasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari sikap objek yang mungkin atau tidak mungkin mengarah pada perilaku. Sikap dapat mendorong konsumen terhadap perilaku tertentu. Bagian dari sikap dan pembentukannya ada 5. Yang pertama, konsumen mempelajari sikap. Konsumen membentuk sikap baru dan juga mengubah sikap yang ada. Konsumen biasanya selalu membeli produk-produk baru dari merek yang sama, dan apabila ia menyukainya, pasti ia akan selalu berulang kali untuk membelinya. Tetapi, konsumen juga ingin mencoba untuk memakai produk baru, dan apabila produk tersebut memenuhi ekspektasi dari konsumen, maka ia akan mengembangkan sikap yang positif terhadap produk tersebut. Yang kedua, sumber pembentuk sikap. Sumber utama sikap terhadap produk adalah pengalaman dalam mencoba dan mengevaluasinya. Pemasar tahu bahwa pengalaman merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen, sehingga saat pemasar mengeluarkan produk baru, ia akan mencoba untuk memberikan sampel gratis atau yang lainnya kepada konsumen, sehingga apabila konsumen mencoba dan menyukainya, konsumen akan memberikan sikap yang positif terhadap produk dari pemasar. Yang ketiga, peran faktor kepribadian. Ciri-ciri kepribadian secara signifikan mempengaruhi pembentukan sikap. Misalnya seperti konsumen dengan kebutuhan yang sangat tinggi, ia sangat memerlukan informasi yang lebih lanjut lagi. Dan konsumen akan memberikan sikap yang positif terhadap informasi-informasi dari produk tersebut secara rinci. Sedangkan konsumen yang memiliki kebutuhan yang rendah, maka ia hanya akan memberikan sikap yang positif terhadap iklan yang menampilkan model tertentu. Yang keempat, sikap konsisten dengan perilaku. Sikap serupa secara konsisten mengarah pada perilaku yang sama, tetapi di luar dari konsistensi konsumen, sikap itu tidak permanen. Kadang ia bisa memberikan sikap yang negatif maupun yang positif. Yang kelima, sikap terjadi dalam situasi. Sikap terjadi di dalam dan dipengaruhi oleh situasi. Situasi yang di sini itu yang dimaksud dengan peristiwa yang menghubungkan antara perilaku dan sikap konsumen. Situasi juga dapat mempengaruhi konsumen untuk berperilaku yang secara tidak konsisten terhadap sikap mereka. 3 komponen model sikap. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif terdiri dari kognisi seseorang, persepsi tentang fitur sikap objek,
yang diperoleh orang tersebut dari pengalaman langsung dengan sikap objek dan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, komponen afektif. Komponen afektif mewakili emosi dan perasaan konsumen mengenai sikap objek yang dianggap sebagai evaluasi. Yang ketiga, komponen konatif. Itu mencerminkan kemungkinan seseorang akan melakukan tindakan tertentu atau berperilaku dengan cara tertentu sehubungan dengan objek sikap. Model elaborasi kemungkinan. Model elaborasi kemungkinan mengusulkan bahwa sikap kadang-kadang dapat diubah oleh salah satu dari dua rute yang berbeda untuk rujukan rute pusat atau rute periferal, dan bahwa elaborasi kognitif terkait dengan pemrosesan informasi yang diterima melalui setiap rute berbeda. Rute persuasi memiliki implikasi penting untuk promosi. Misalnya, iklan komparatif lebih cenderung diproses secara terpusat, yaitu pemrosesan argumen pesan yang disengaja, sedangkan iklan non-kompetitif umumnya diproses secara periferal, atau dengan sedikit elaborasi pesan dan respon yang berasal dari elemen lain dalam iklan. Rute pusat berlaku untuk perubahan sikap ketika motivasi atau kemampuan konsumen untuk menilai objek sikap tinggi, yaitu perubahan sikap terjadi karena konsumen secara aktif mencari informasi yang relevan dengan objek sikap itu sendiri. Sebaliknya, ketika motivasi atau keterampilan penilaian konsumen rendah, perubahan pembelajaran dan sikap terjadi melalui rute periferal dan tanpa pemrosesan informasi yang relevan dengan sikap objek itu sendiri. Disonansi kognitif dan menyelesaikan sikap yang bertentangan. Disonansi kognitif terjadi ketika konsumen memegang pemikiran yang bertentangan tentang keyakinan atau sikap objek. Misalnya, setelah konsumen membuat komitmen untuk membeli objek pricey, misalnya melakukan uang muka pada rumah baru atau mobil mahal, seringkali mulai merasakan disonansi kognitif ketika mereka memikirkan kualitas positif yang unik dari alternatif yang tidak dipilih. Ketika disonansi kognitif terjadi setelah pembelian, itu disebut disonansi pasca pembelian. Karena pembelian yang mahal dan penting membutuhkan kompromi dan pilihan di antara alternatif serupa. Disonansi pasca pembelian dalam hal seperti itu biasanya terjadi dan meninggalkan konsumen dengan perasaan yang tidak nyaman tentang perilaku, yaitu keputusan pembelian. Dengan demikian, pemasar harus memastikan bahwa konsumen ini menyelesaikan kognisi yang bertentangan dengan mengubah sikap mereka agar sesuai dengan perilaku mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Riki Husada Saputra dengan nomor mahasiswa 30332. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini konsumen dapat mengurangi disonansi pasca pembelian mereka dengan beberapa cara, yaitu yang pertama merasionalisasi keputusan mereka. Nah, di sini konsumen dapat meyakinkan diri mereka sendiri bahwa keputusan yang mereka ambil itu sudah benar. Nah, misalnya nih, kalau misalnya saya sebagai konsumen saya menetapkan tujuan saya akan membeli kamera atau membeli rumah. Nah, saya akan meyakinkan diri saya sendiri bahwa keputusan yang saya ambil itu sudah benar. Yang kedua itu dengan cara mencarikan iklan yang mendukung pilihan mereka. Pemasar dapat membantu konsumen melakukannya melalui iklan yang secara khusus bertujuan memperkuat keputusan konsumen. Misalnya dapat menguji konsumen atas keputusan hijab mereka, menawarkan jaminan-jaminan yang lebih kuat kepada mereka, atau dapat menyediakan lebih banyak informasi terperinci tentang produk saat sedang dipesan. Nah, yang ketiga ada cobalah untuk menjual pada fitur positif dari pembelian yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghapus disonansi dengan cara mengubah persepsi kita. Misalnya nih, saya akan membeli rumah. Nah, saya akan menghapus persepsi saya untuk yang hal-hal negatif. Jadi saya akan lebih kepada hal-hal yang positif. Misalnya nih, saya membeli rumah, dengan begitu saya akan mempunyai tempat yang aman, saya mempunyai tempat kembali. Nah, kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya dan yang keempat itu adalah lihatlah kepada pemilik yang puas terhadap jaminan tersebut. Selanjutnya ada mengatasi sikap yang bertentangan. Strategi perubahan sikap dirancang untuk menyelesaikan konflik kognitif aktual atau potensial di antara dua sikap. Misalnya, George
konservatif pada isu-isu sosial, episkopalian yang setia, dan juga republik aktif. Selama satu pemilihan presiden, calon presiden dari Partai Republik secara signifikan kurang konservatif daripada George dan juga anggota agama lain. Oleh karena itu, sikap George bertentangan. Dia ingin memilih partainya, akan tetapi tidak menyukai calon partai. George menghadapi dilema dan memiliki 3 opsi. Yang pertama, tidak memilih sama sekali meskipun dia pernah melewatkan pemungutan suara. Nah, yang kedua, pemungutan suara untuk kandidat Demokrat yang sama sekali tidak dapat diterima. Atau yang ketiga, mengembangkan sikap yang lebih positif tentang kandidat Partai Republik dan memilihnya. Dengan demikian, George menyelesaikan sikap yang bertentangan dengan mengubahnya menjadi mendukung satu-satunya pilihan pemungutan suara yang konsisten dengan perilaku masa lalu. Pada intinya, langkah-langkah ini menyerupai strategi yang digunakan pemasar cerdas di situasi serupa. George dan banyak lainnya dengan sikap serupa yang bertentangan awalnya tidak menyadari bahwa komunikasi strategi ini terjadi selama konvensi. Selanjutnya ada menetapkan teori kausalitas dan atribusi. Dalam teori atribusi, pertanyaan yang mendasari adalah mengapa. Mengapa saya melakukan ini? Mengapa dia mencoba membuat saya beralih merek? Membuat kesimpulan tentang perilaku seseorang sendiri atau orang lain adalah faktor penting dalam memahami pembentukan sikap dan perubahan. Banyak perusahaan mensponsori sebuah acara. Mereka berharap bahwa konsumen akan mengaitkan upaya mereka dengan kekhawatiran yang tulus. Bukti menunjukkan bahwa konsumen bersedia untuk menghargai perusahaan berupaya tinggi, yaitu mereka yang membayar lebih untuk mengevaluasi produk lebih tinggi. Jika mereka merasa bahwa perusahaan telah melakukan upaya ekstra untuk produk atau memberikan layanan konsumen yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya ada bagian dari menetapkan teori kasualitas dan atribusi. Nah, di sini yang pertama ada atribusi persepsi diri. Atribusi persepsi diri mencerminkan cara orang melihat diri mereka dalam kasualitas yang mereka bentuk, perilaku sebelumnya dan sikap yang mereka kembangkan setelahnya. Nah, atribusi ini adalah suatu proses saat seorang merasa tidak yakin dengan sikapnya sendiri, sehingga ia menyimpulkan sesuai dengan sikap orang lain terhadap dirinya melalui observasi terhadap perilaku yang ditampilkan oleh dirinya sendiri dan situasi saat perilaku itu terjadi. Nah, yang kedua ada teknik foot in the door. Teknik foot in the door terdiri dari mendapatkan orang menyetujui permintaan besar setelah meyakinkan mereka untuk menyetujui permintaan kecil dan sederhana terlebih dahulu. Nah, sini tuh awalnya tuh permintaan yang diberikan ada permintaan yang mudah dan sederhana. Setelah permintaan itu dikabulkan, barulah orang yang mempersuasi meminta permintaan yang lebih besar. Nah, di sini tuh jadi contohnya aja, misalnya kan kalau misalnya lagi di supermarket nih atau lagi di mana kan biasanya ada sales gitu kan, ada salesman. Nah, biasanya di situ kan ada menawarkan, Kak minta waktunya 5 menit dong, atau nanti dikurangi lagi misalnya jadi 1 menit. Nah, di situ kalau misalnya kalian memang benar-benar lagi tidak sedang terburu-buru, maka kalian akan meluangkan waktu kalian untuk orang tersebut. Nah, di situ orang tersebut akan pertamanya akan memberikan sebuah kuesioner. Setelah itu mungkin meningkat lagi untuk menawarkan produk. Nah, sehingga yang awalnya dia hanya meluangkan waktu sebentar, dia menjadi membeli produk tersebut. Nah, seperti itulah. Jadi ini tuh intinya mengubah mereka yang menolak menjadi menerima, mengubah mereka yang belum siap menjadi siap, mengubah mereka yang tidak membeli menjadi pembeli. Selanjutnya, atribusi terhadap orang lain. Penting untuk memahami bagaimana mereka membuat atribusi terhadap orang lain. Nah, misalnya saja, saya minggu depan akan melakukan liburan dan saya butuh kamera. Oleh karena itu, saya membeli kamera. Misalkan saja, saya membeli kamera pada pihak Amazon. Lalu, saya juga memberikan tambahan uang untuk pengantarannya agar kamera tersebut datang tepat waktu sebelum saya liburan. Akan tetapi yang terjadi justru kamera tersebut sebelum saat saya ingin liburan, kameranya belum datang. Nah, ini tuh menjadi kegagalan, entah itu dari pihak Amazon ataupun dari pihak pengantar itu. Nah, selanjutnya atribusi terhadap objek. Para peneliti juga telah mempelajari atribusi konsumen terhadap objek dalam konteks pemasaran.
adalah produk dan layanan yang dibeli. Ketika konsumen ingin mencari tahu mengapa produk memenuhi atau gagal memenuhi harapan mereka, mereka dapat mengaitkan produk yang sukses atau tidak memuaskan kinerja terhadap produk itu sendiri untuk diri mereka sendiri, kepada orang lain, atau situasi ataupun beberapa kombinasi faktor-faktor lain. Selanjutnya, menganalisis atribusi diri. Atribusi diri yaitu cara seseorang untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengapa atau apa atas perilaku seseorang. Mereka sering mencari tahu apakah kesimpulan yang mereka buat itu benar. Nah, di sini contohnya tuh, misalnya ada alumnus yang mempertimbangkan untuk menyumbangkan sejumlah besar ke universitas di mana ia memperoleh gelar MBA-nya, dan seorang fotografer amatir yang merenungkan membeli printer foto mahal. Nah, kedua situasi membutuhkan outlay dana yang besar, dan fakta bahwa mereka dianggap menunjukkan bahwa kedua orang tersebut dapat membuat atribusi awal kualitas. Nah, alumni percaya bahwa donasi akan meningkatkan reputasi dan pertumbuhan program MBA, dan fotografer percaya bahwa printer akan meningkatkan kualitas pekerjaannya. Kedua orang tersebut cenderung mencari penguatan untuk atribusi awal mereka, dan para peneliti telah mengidentifikasi 3 faktor bahwa mereka kemungkinan untuk mempertimbangkannya saat melakukannya. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Aprilia Yuningsi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, model sikap multi atribut. Model attitude toward object mempertahankan bahwa evaluasi konsumen terhadap suatu produk adalah fungsi dari yang pertama, sejauh mana memiliki atau kekurangan masing-masing di seperangkat atribut yang diberikan. Yang kedua, pentingnya masing-masing atribut ini kepada konsumen. Dengan kata lain, konsumen umumnya memiliki sikap yang menguntungkan terhadap merek-merek yang mereka yakini, memiliki kinerja yang lebih baik pada atribut yang mereka pandang sebagai hal yang penting daripada merek lain, dan sikap yang tidak menguntungkan terhadap merek-merek yang mereka rasa tidak memenuhi kriteria ini. Selanjutnya, bagian dari model sikap atribut. Menambahkan atribut berarti menambahkan atribut produk yang sebelumnya diabaikan atau menambahkan salah satu yang mewakili inovasi. Yang kedua, yaitu mengubah kepentingan atribut yang dirasakan. Pemasar barang pribadi menjual beberapa produk dengan versi yang sama, namun memberikan manfaat yang agak berbeda dan didefinisikan secara sempit untuk mempertahankan atau mendapatkan pangsa pasar. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu mengembangkan produk baru. Pemasar sering menggunakan model attitude toward object selama pengembangan produk baru. Selanjutnya, model sikap terhadap perilaku. Model sikap terhadap perilaku menangkap sikap the individual terhadap berperilaku atau bertindak sehubungan dengan suatu objek, bukan hanya sikap orang terhadap objek itu sendiri. Menggunakan model sikap terhadap perilaku untuk memahami konsumen terkadang lebih berguna daripada menggunakan model attitude toward object. Misalnya, konsumen yang mencari mobil baru mungkin menyukai Lexus mobil, yaitu sikap positif terhadap objek, tetapi tidak siap atau bersedia membeli Lexus yang mahal, yaitu sikap negatif terhadap perilaku yang terkait dengan objek. Sebuah studi Taiwan meneliti sikap konsumen terhadap tindakan atau perilaku belanja secara online, dan mengungkapkan bahwa sikap-sikap ini mencerminkan 9 manfaat yang diinginkan. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, kenyamanan pembelian. Yang ketiga, kelimpahan informasi. Yang keempat, multiform dan keamanan. Yang kelima, kualitas layanan. Yang keenam, kecepatan pengiriman. Yang ketujuh, desain beranda. Yang kedelapan, kebebasan seleksi. Dan yang kesembilan, keakraban nama. Selanjutnya, teori tindakan beralasan. Seperti model trikomponen,
Teori reason action menggabungkan komponen kognitif, efektif, dan konatif. Selain itu, ia berpendapat bahwa para peneliti harus mengukur norma-norma subjektif yang mempengaruhi niat seseorang untuk bertindak sebelum mengukur tingkat niat. Subjektif norma adalah perasaan orang tersebut tentang apa yang relevan bagi orang lain. Contohnya keluarga, teman, dan teman rekan kerja. Memikirkan tindakan yang direndungkan orang tersebut. Selanjutnya, teori mencoba mengonsumsi. Teori mencoba-coba mengonsumsi mewakili kasus-kasus di mana hasil dari tindakan yang direndungkan, misalnya pembelian, berasal dari sikap positif tidak pasti tetapi masih dikejar oleh konsumen. Seseorang yang mencoba mengonsumsi menghadapi dua jenis rintangan yang dapat mencegah hasil yang diinginkan. Yang pertama, hambatan pribadi, seperti konsumen yang mencoba menemukan dasi yang tepat untuk kurang dari $50, atau seseorang yang mencoba menurunkan berat badan tetapi menyukai kue. Yang kedua, hambatan lingkungan, seperti kenyataan bahwa hanya dasi yang tepat biaya lebih dari $50, atau menyadari bahwa seseorang tidak dapat terus makan kue dan menurunkan berat badan, dan bahwa tidak ada kue yang rendah yang rasanya enak. Peneliti juga telah mempelajari situasi di mana konsumen gagal untuk mencoba mengonsumsi dan mengidentifikasi dua alasan mengapa mereka melakukannya. Pertama, konsumen tersebut tidak mengenali semua opsi konsumsi tersedia. Yang kedua, mereka lebih suka mengorbankan diri atau menunda gratifikasi. Selanjutnya, attitude toward the ad model. Model attitude toward the ad mengusulkan agar perasaan yang terbentuk konsumen ketika mereka melihat dan mendengar iklan terdapat signifikan pada sikap mereka terhadap merek yang diiklankan. Penelitian di antara imigran Indian Asia telah mengeksplorasi sikap yang berbeda terhadap 12 iklan dan niat pembeli 6 produk berbeda yang ditampilkan iklan. Studi ini menemukan positif hubungan antara sikap terhadap iklan dan niat pembeli untuk setiap produk yang diiklankan, yaitu jika konsumen menyukai iklan, mereka lebih cenderung membeli produk. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bagian dari sikap dan pembentukannya. Yang pertama ada fungsi utilitarian. Fungsi utilitarian berasal dari keyakinan bahwa sikap konsumen mencerminkan utilitas yang disediakan oleh merek. Yang kedua ada fungsi ego defensif. Fungsi ego defensif mempertahankan bahwa orang membentuk sikap untuk melindungi diri mereka sendiri dari keraguan merasakan dan untuk menggantikan ketidakpastian dengan perasaan aman dan percaya diri. Yang ketiga ada fungsi value expressive. Fungsi eksprensif mempertahankan bahwa sikap mencerminkan nilai dan keyakinan konsumen dan pemasar dapat membuat iklan yang mendukung atau membantah gagasan-gagasan ini. Yang keempat ada fungsi pengetahuan. Fungsi pengetahuan memang memegang bahwa orang membentuk karena mereka memiliki kebutuhan yang kuat untuk memahami karakter rakyat, peristiwa, dan objek yang mereka temui. Yang kelima ada mengaitkan merek dengan objek. Cara lain untuk mempengaruhi sikap adalah dengan menghubungkan mereka dengan acara sosial atau budaya. Untuk kasusnya, Gojek punya strategi bisnis hadapi pandemi COVID-19. Pandemi global COVID-19 berdampak pada perubahan perilaku dan preferensi konsumen yang signifikan. Hal tersebut memberikan pengaruh kepada jalannya roda perekonomian dan aktivitas bisnis baik
itu secara besar maupun kecil, dan serta informal. Merespon tantangan yang ada karena COVID-19, Gojek yang diluncurkan sejak 2015 dan kini sudah memiliki lebih dari 170 juta pengguna di Indonesia dan Asia Tenggara, mengumumkan strategi perusahaan jangka panjang guna menghadapi situasi pandemi yang penuh ketidakpastian ini. Gojek memprioritaskan bisnis inti memberikan dampak seluas-luasnya, yaitu bisnis transportasi, pesan antar makanan, dan uang elektronik. Gojek menetapkan strategi yang fokus pada bisnis inti. Menyusul hal itu, maka sumber daya yang kami miliki sebagian besar akan dikonsentrasikan untuk mendukung bisnis transportasi online, pesan antar makanan, dan kebutuhan pokok, serta dompet digital. Selain bisnis inti ini, layanan lainnya juga masih memiliki peluang untuk lebih berkembang seperti layanan kesehatan yang bekerja sama dengan Halodoc. Fokus Gojek pada bisnis inti adalah untuk memastikan pertumbuhan Gojek secara kesinambungan dan mampu bertahan di tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir. Gojek berupaya menjaga ekosistem secara keseluruhan agar tetap mampu memberikan dampak sosial secara luas kepada sekitar 2 juta mitra dan 500.000 UMKM. Permasalahan. Adapun di tengah pandemi COVID-19 juga terdapat layanan yang terpaksa dihentikan karena tidak mendukung situasi dan kondisi serta adanya perubahan perilaku sosial yang kini mengedepankan jaga jarak, physical distancing. Selain dengan itu, layanan yang sulit dilakukan dengan mengedepankan physical distancing seperti layanan pijat profesional di rumah yakni GoMessage dan layanan jasa kebersihan rumah yakni GoClean terpaksa dihentikan di tengah pandemi. Layanan lain yang dihentikan adalah GoFood Festival yang ada di sejumlah lokasi di Indonesia karena sifatnya dapat mengundang keramaian. Dampak dari keputusan ini sebanyak 430 karyawan atau sekitar 9% dari total karyawan Gojek, di mana sebagian besar merupakan staf GoLive dan GoFood Festival yang meninggalkan Gojek sebagai bagian dari evaluasi terhadap struktur perusahaan. Karyawan yang terdampak dengan keputusan ini dapat mendapatkan berbagai bentuk dukungan termasuk pesangon di atas standar yang ditetapkan pemerintah, asuransi kesehatan hingga akhir 2020, dan perangkat elektronik yang mereka gunakan saat Gojek untuk tetap menjaga produktivitas. Solusi. Pihak manajemen harus memberikan karyawan yang terdampak dengan keputusan ini dengan berbagai bentuk dukungan termasuk pesangon di atas standar yang ditetapkan pemerintah, asuransi kesehatan hingga akhir 2020, dan perangkat elektronik yang mereka gunakan saat di Gojek untuk tetap menjaga produktivitas. Manajemen Gojek seharusnya tetap menjalankan beberapa produknya yang sempat diberhentikan, seperti GoMessage dan GoClean. Namun dengan protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah, misalnya dengan menggunakan masker dan cuci tangan saat datang ke rumah konsumen. Hal ini bisa dikaitkan dengan materi poin 5, yaitu sikap konsumen terjadi dalam situasi. Karena situasinya sedang pandemik, maka sikap konsumen menjadi lebih hati-hati dengan cara mereka juga akan menggunakan masker dan cuci tangan saat ada karyawan Gojek yang datang. Rekomendasi. Kebiasaan sehari-hari masyarakat selama pandemi berubah drastis, sehingga mengakibatkan perubahan perilaku konsumen. Manajer dapat memanfaatkan kondisi ini, misalnya saja dengan meningkatkan layanan streaming dan hiburan seperti GoTix.
Karena pada saat pandemi saat ini orang-orang harus melakukan social distancing di rumah dan pihak manajer dapat memanfaatkan situasi ini dengan cara memberikan hiburan berupa acara-acara TV yang menarik untuk melawan bosan di rumah dan mengisi waktu luang, sehingga konsumen akan beralih kepada layanan lainnya. Manajer juga bisa membuat layanan berupa donasi digital untuk orang-orang yang ingin membantu masyarakat dan yang membutuhkan, agar dapat membantu orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Untuk meningkatkan penggunaan Gojek, pihak manajer dapat memberikan diskon atau cashback untuk menarik konsumen sehingga konsumen akan berpikir untuk melakukan pembelian lewat layanan GoPay yang telah disediakan oleh Gojek. Terima kasih untuk presentasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.